Ngomongin sebuah website yang dinamis, kita nggak akan jauh-jauh dari yang namanya JavaScript. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai event di JavaScript. Tanpa berlama-lama lagi, stay tune terus. Mari kita ngoding. Oke, di sini gue udah bikin satu buah sampel template seperti biasa. Di sini gue bikin satu buah tampilan HTML. Di sini nantinya ekspektasinya itu gue punya button red, green, blue, random, sama reset. Yang mana kalau masing-masing gue klik itu nanti akan berubah warnanya. Kalau red dia bakal red, green, blue akan biru dan seterusnya gitu ya. Oke, di sini gue udah bikin satu buah sampelnya. Gue punya 5 button sesuai dengan yang ditampilkan di HTML. Gue kasih masing-masing button itu dengan ID red, green, blue, random, sama reset. Nah, di sini juga gue definisiin si variabel ya, sebuah variabel yang mana si variabel ini ngedapetin elemen by ID berdasarkan ID dari masing-masing button, yaitu red, green, blue, random, sama reset gitu ya. Nah, di sini gue juga udah bikin satu buah function random untuk nanti kita ngerandom si warna daripada backgroundnya. Oke, kita akan lanjut dulu yang pertama. Kita bahas dulu konsepnya dia. Nah, di JavaScript untuk khususnya di web itu ya, kita itu nanti bisa untuk mendapatkan sebuah event. Terus ketika event itu di-trigger, kita bisa ngehandle event yang di-trigger tersebut. Jadi kita itu nanti bakal bikin add event listener. Jadi event listener. Nah, event listener ini dapat dari mana? Dapat dari si elemennya. Di sini udah kita bikin salah satu contohnya itu elemen yang button dengan ID red, kita simpan di variabel red button. Nah, nanti si red button ini kita kasih event listener yang mana tipenya itu misalkan kita pakai mouse kita klik gitu ya. Nah, nanti ketika diklik dia akan nge-trigger salah satu function biasanya atau juga sering dibilang si event handlernya untuk melakukan perintah sesuai kode yang kita masukkan. Oke. Di sini kita udah berhasil dengan step yang pertama, yaitu mendapatkan si elemennya. Step yang kedua, kita akan menambahkan si event listener-nya. Berarti di sini saya bikin satu red button gitu ya. Kemudian kita tambahkan event listener di sini. Add event listener, tanda kurung buka kurung tutup karena dia sebuah function. Kemudian di sini parameter yang pertama itu tipenya nih. Kalau pakai Visual Studio Code di sini kelihatan yang parameter pertama itu type, yaitu key of HTML element event map. Nah, di sini gue pakai mouse dan gue pengen nge-trigger si event dengan tipe klik. Jadi ketika mouse gue diklik ya, klik kiri gitu diklik, akan kita nge-eksekusi apa gitu ya. Di sini parameter keduanya itu listenernya atau handle-nya, mau diapain gitu ya. Nah, di sini gue bikin function. Nah, di dalam function ini baru kita melakukan eksekusi kode. Kita mau ngapain? Mau manipulasi si buttonnya kah? Mau ngeganti background colornya? Nah, di sini konteksnya gue pengen ngeganti si background colornya. Oke. Seperti biasa, kita dapetin dulu si dokumennya. Nah, untuk mendapatkan background color, kita kan berarti di HTML-nya itu dapat dari si body ya. Kita bisa ambil body ya, properti dari dokumennya. Kemudian untuk ngakses style di si dokumennya, dokumen bodinya, kita tinggal panggil juga style. Nah, style CSS kan ada banyak tuh, ada background color, ada font dan lain-lain gitu ya. Kalau misalkan di sini saya tulis font juga ada tuh ya, muncul suggestionnya, font family dan lain-lain. Nah, cuman di sini gue pengennya itu mengganti background. Berarti gue tinggal background color ya, background color seperti ini. Nah, terus gue assign value-nya. CSS kan dia bisa ngebaca red, green, blue gitu ya. Kita tambahkan di sini red. Kita save ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita klik si button red ini si button rednya kita klik, dia akan berubah backgroundnya ya. Jadi ini tuh proses kita membuat sebuah event target yang targetnya itu berarti si button red ini. Terus kita bikin event listenernya, tipenya itu klik. Habis itu kita juga bikin si handlernya itu si function. Habis diklik mau ngapain gitu.
Dan ketika di function itu di-trigger atau tertrigger, kita di sini ngeubah si background colornya dari yang tadinya putih kita ubah jadi merah. Oke ya, ini konsepnya. Dan kita akan implementasi hal yang serupa untuk button yang sisanya. Jadi kita tinggal copy aja nih di sini. Copy. Ya. Ini yang tadinya red button saya ganti jadi green button. Dia sama, masih pakai klik. Berarti di sini tinggal kita ganti aja nih green button gitu ya. Nah, terus yang bagian bawahnya ini dia itu pengennya blue button ya. Berarti kita ganti blue button. Sama event type-nya juga klik, kemudian si fungsinya kita tinggal ganti. Di sini dari yang tadinya red, kita ganti jadi blue. Kita save ya. Nah, terus juga kita di sini pengen bikin satu buah button untuk random. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat saya udah bikin salah satu function random. Saya nanti mau bakal implementasikan ya. Jadi di sini kita ganti dulu nih si event targetnya dari yang tadinya red, kita ganti jadi random button. Sama type-nya di sini masih klik aja gitu ya. Nah, terus di bagian sini baru kita buat eksekusi code-nya yang agak beda gitu ya. Tapi tetap nanti bakal ganti si background-nya. Nah, di sini kita bikin aja. Misalkan kita bikin satu buah variable random color. Nah, di sini kita masukkan backtick ya supaya bisa ngakses apa namanya? String interpolation kalau nggak salah. Nah, jadi di sini kita bikin aja RGB gitu ya, RGB kurung buka. Nah, kemudian RGB ini kan berarti biasanya ada 3 warna ya. Ada dari basicnya red, green, blue gitu ya. Nah, nanti tapi angkanya ada banyak dari 0 sampai 255 kalau nggak salah. Nah, di sini kita coba implementasikan aja function yang tadi udah dibikin. Function apa itu? Function random. Nah, kemudian si function random ini punya parameter. Parameternya itu angka bebas. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi ini kan yang pertama, terus kita tambahin lagi hal yang serupa. Kita copy aja yang di sini. Kita copy. Terus ini kita spasi, kita paste di sini. Paste di sini, kita spasi lagi, kita paste lagi di sini. Save. Nah, ini kita udah bikin variabel random color gitu ya. Nah, sekarang berarti kita tinggal passing. Passing apa sih random colornya ini ke sini? Random color. Nah, kita save, kita coba jalankan dulu ya. Klik yang random, nah dia berubah warnanya random. Ya, random kenapa? Karena kita udah kalkulasikan di sini nih RGB, terus angkanya nanti bakal random, terus nanti akan hasilnya beda-beda gitu random. Oke, mantap. Nah, sekarang kita pengen bikin satu lagi untuk reset. Reset itu berarti kita pengen ngosongin si background colornya ya. Kita bikin empty string aja gitu. Kita copy yang ini. Kita copy. Terus di sini yang tadinya blue button kita ubah dia menjadi reset button. Reset button yang ininya kita kosongin aja. Kita kosongin, save. Nah, sekarang kalau misalkan kita klik red, green, blue, random, kalau kita reset dia putih. Ya. Red, green, blue, random, reset dia jadi putih. Nah, jadi dari sini kita udah bisa belajar si event ya menggunakan add event listener. Dia step yang pertama itu mendapatkan si event targetnya dengan cara kita bisa dapetin by ID terus atau misalkan by element gitu ya. Di sininya pakai selector, query selector juga bisa gitu. Nah, terus nanti si masing-masing dari targetnya ini kita tambahkan event listener, add event listener. Contohnya di sini red button, add event listener. Berarti kita akan menambahkan event listener di situ. Dengan tipe apa? Parameter yang pertama itu tipenya itu klik. Kemudian yang kedua ini function. Functionnya ini yang akan di-trigger mau ngapain kalau diklik gitu ya. Nah, di sini kita buat untuk ngeubah si background colornya. Oke, nice. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang lain. Apakah cuman mouse click doang gitu ya? Enggak ya, enggak cuman mouse click, itu banyak banget kalau teman-teman akses web API-nya itu si event type itu udah banyak. Nah, di sini saya coba contohkan beberapa ya. Di sini misal setelah diklik, yang ini 2 aja kali. Kita kasih klik aja nih ya 2 ya. Dikliknya, tapi yang ketiga nih si background si blue button kita kasih dia double klik. Maksudnya gimana?
Nah, kalau red, green ini kan satu klik ya, satu kali klik, satu kali klik. Nah, tapi kalau blue, ketika kita kasih event di sini, nama type-nya itu double click ya, DBA klik. Kalau kita kliknya sekali, ini nggak bakal ganti nih. Tuh, pelan-pelan ya, kelihatannya. Sekali nggak bakal ganti. Tapi kalau kita kliknya double klik, nah dia baru ganti. Baik lagi ke sini green, double klik, dia baru ganti. Gitu ya, itu tipe lain daripada sebuah event. Selain itu ada banyak ya. Jadi gue contohkan aja beberapa. Misalkan di random ini kita kan menggunakan misalkan mouse ya. Gue di sini kebetulan pakai mouse. Jadi gue di sini pengen nambahin mouse over. Save. Maksudnya di gimana mouse over? Ketika di sini kita nyorot satu buah button nih ya, nih di sini nyorot gini. Ini tuh sebenarnya itu nama tag-nya itu mouse over. Jadi kalau misalkan saya sorot nih bagian yang random ya, lihat ya, yang random dia akan berubah warna backgroundnya. Door, oh, sorot lagi nih, hover ya, bisa dibilang hover, kita hover gitu ya. Ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Kalau diklik enggak, tuh, kenapa? Karena kita nyantumin event type-nya itu mouse over, bukan klik lagi gitu. Ya, tuh, diklik nggak ganti-ganti, tapi kalau kita hover ganti, 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 ganti. Gitu ya. Mantap. Mungkin satu lagi gue kasih contoh di sini. Selain mouse over ada juga mouse apa ya? Mouse out. Mouse out. Reset nih ya. Nah, kalau barusan ketika gue mouse over, ini kan ketika gini ganti ya. Kalau reset nih ya, button reset, kita kan kasih dia type-nya itu mouse out ya. Kalau kita hover gini nggak ganti. Tapi ketika kalau misalkan kita keluarin ya, habis di hover, terus dikeluarin si kursornya, dia bakal ke reset door. Nah, gitu ya. Keren ya. Bisa gini ya si web itu, si browser nih. Dengan pakai JavaScript kita bisa membuat sebuah web, tampilan web yang sangat-sangat dinamis gitu ya. Masuk ke sini reset. Random lagi, random lagi, random. Masuk ke sini reset. Yang blue klik, oh nggak jalan, 2 kali harus. Yang green sekali, red sekali, green sekali. Tapi yang blue klik, oh nggak jalan, klik nggak jalan. Oh dia pengennya double klik, kenapa? Karena event listenernya type-nya double klik. Double klik, double klik, double klik gitu ya. Terus random, 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 reset, keluar. Oke ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu basic daripada kita menggunakan event, khususnya di sini event listener ya di JavaScript. Jadi ini merupakan salah satu fundamental ketika nanti kita memanipulasi web sehingga bisa lebih dinamis. Jadi ini sangat penting untuk dipahami konsepnya. Kita punya event target, habis event target kita masukkan event listenernya. Dia punya beberapa parameter. Parameter yang pertama itu tipenya. Tipenya itu bisa klik, double klik, mouse over, mouse out, keyboard mungkin nanti key-nya bisa diakses gitu ya. Terus juga nanti ada event listener untuk ngehandle-nya. Biasanya itu function, terus nanti function itu mengeksekusi kode gitu ya. Oke, segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Stay tune terus, salam programmer best friend.